Lu kenapa anjir ya? Gak tahu ya, kayak kepala gue sakit banget dah. Fix sih, semalam lu pasti dibungkus. Orang gue bangun-bangun di hotel. Hah? Dibungkus apaan anjir? Jadi pas lo semalam kehilangan kendali diri lo sendiri kan? Iyalah, gue gak sadar apa-apa. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Jadi gini, pas lo mabuk berat itu, lo bisa sulit berpikir jernih, kehilangan kontrol atas diri lo, dan keputusan lo juga. Ini bikin mereka nggak bisa bilang enggak dan tegas sama orang lain. Atau bahkan sadar sama situasinya kalau lo tuh lagi dalam keadaan bahaya. Berarti gue gak bisa jawab semau gue. Maksudnya kehilangan kendali. Iya, kehilangan kendali. Lo pas semalam nggak sadar kan lo dibungkus sama siapa? Ya enggak lah, gue dibawa kemana aja gue gak tahu. Orang gue gak sadar. Itu dia. Lo penurunan kesadaran ya. Mabuk berat itu bisa bikin orang setengah sadar atau bahkan black out. Ingatannya hilang sebagian. Di kondisi kayak gitu, mereka tuh nggak sadar apa yang terjadi di sekeliling. Jadi gampang banget buat dimanfaatin. Kayak kasus lo nih semalam. Pantesan gue gak sadar. Mana pas bangun HP gue rame banget lagi. Yalah, orang mau nyariin lo juga. Lo gampang buat dimanfaatin. Itu karena keadaan kayak gitu. Makanya lo semalam dibungkus ya. Iya sih. Salah gue juga ya. Minumnya kebanyakan. Lagian, bego sih. Nafsu banget. Kan gue udah bilang dari awal. Lo kalau minum tuh jaga diri, jangan kebanyakan. Apalagi lo minum gak sama gue. Kan gue gak tahu. Gak tahu. Lo sebenarnya dimanipulasi tuh gak sih? Manipulasi gimana? Nih, orang mabok itu cenderung lebih percaya, nurut, bahkan gampang banget buat dibujuk karena bagian otaknya yang ngatur logika dan kewaspadaan itu jadi kayak mati suri. Berarti semalam? Ya makanya lo gak inget, Yay. Pantesan gue gak inget apa-apa ya. Ya iyalah, semalam gue ngomongin tuh bener ya. Makanya lo dengerin apa kata teman lo ini. Terus yang terakhir, banyak banget orang yang berniat jahat loh, Yay. Sayangnya nih ya, orang kalau ngeliat ada cewek mabok nih ya, bukannya dibantuin, malah dimanfaatin. Bener gak? Bener sih. Pantesan gue dibungkus. Iyalah, karena dia tahu lo lagi dalam keadaan lemah. Jadinya gampang banget deh buat dimanfaatin. Karena lo lagi lemah. Gak bisa nolak, apalagi ngelawan. Bener sih. Gue gak bisa ngelawan. Gue gak sadar. Iya, bener kayak tadi apa yang gue bilang. Black out. Ya, take out. Tapi untung belum bisa pulang. Oke, disclaimer nih guys. Di sini kita bukan setujuin hal tentang perbungkusan ya guys. Justru di sini kita pengen ngasih kalian tips supaya kalian gak gampang dibungkus pas kalian lagi mau mabuk. Bener. Kita di sini bukan menjerumuskan ya guys. Justru kita di sini mau ngasih ke kalian gimana caranya kalian membuat perbentengan di diri kalian supaya kalian gak gampang dimanfaatin sama laki-laki. Bener. Oke, terus apa nih tipsnya? Sebelum gue kasih tau tipsnya nih ya, penting banget buat kalian minum sama orang yang kalian bisa percaya, teman, kerabat, atau saudara kalian, buat kalian dijagain atau saling menjaga. Bener, Kita masuk ke tipsnya. Pertama, minum bareng teman yang bisa dipercaya. Jadi teman yang benar-benar bisa peduli sama kamu guys. Bukan yang ikut-ikutan mabuk berat. Ada nih istilah buddy system, saling jagain satu sama lain. Jadi jangan mau pilih teman yang sama-sama mabuk berat. Jadi nggak ada yang jagain satu sama lain deh. Bayangin nih, kalian berdua mabuk, kalian gak ada yang jagain satu sama lain. Terus kalau kalian berdua sama-sama dibungkus, sama-sama diapa-apain sama laki-laki, siapa yang mau tanggung jawab? Benar. Nah, yang kedua, bikin batasan sebelum minum. Sebelum mulai, tentuin batas. Berapa banyak minum, jenis minumannya apa, dan kapan harus stop. Pegang komitmen itu. Jadi, di sela-sela kalian minum, kalian juga harus minum air putih, guys. Dan juga jangan terima minuman dari orang asing.
Kalau ada yang tiba-tiba nawarin kalian minuman nih, terus kalian nggak kenal, kalau kata gue sih mending tolak. Ada risiko minuman kamu dikasih zat tambahan atau berbahaya. Speaking. Jadi banyak kasus-kasus yang minumannya tuh dimasukin pil-pil berbahaya. Benar. Jadi kalian jangan gampang mau terima minum dari orang yang nggak kalian kenal, stranger. Benar, guys. Karena kita nggak tahu zat apa dan resiko apa yang kita dapat nantinya. Iya, karena kita nggak pernah tahu pemikiran orang lain di luar sana kan, guys. Benar. Dan yang keempat, selalu lihat dan pegang gelasmu sendiri. Kalau harus ninggalin gelas sebentar, misalnya ke toilet, ke warung, atau kemanapun, lebih baik ambil minuman baru. Jangan minum dari gelas yang udah kamu tinggal, karena kita nggak akan tahu itu tuh ditinggalin apa. Pas kita tinggal tuh ditinggalin apa, ditambahin apa sama orang. Iya, karena bisa jadi kalian udah diincar sama orang. Benar, guys. Jadi pas kalian tinggal minuman kalian nih, itu minuman dimasukin apa-apa, kita nggak tahu. Terus kalau udah ngerasa aneh nih guys, jangan maksa. Jangan kayak pengennya nambah lagi. Jangan nafsu guys kalau minum. Kalau badan kalian udah mulai ngerasa berat, pusing, atau nggak nyaman, kalau menurut aku, segera cari tempat aman guys. Minta teman kalian buat nemenin, atau minta diantar pulang. Jangan nge-push diri kalian sendiri buat terus-terusan minum, atau pengen kayak maksa diri buat have fun terus-terusan. Bener. Dan yang ketujuh, percaya sama instingmu. Kalau merasa ada yang aneh dari seseorang, someone, jangan ragu untuk menjauh. Gak perlu takut dianggap sombong. Keselamatan kamu itu lebih penting, guys. Pokoknya gitu ya teman-teman, saran dari gue dan Yaya. Kalian harus tetap hati-hati dalam kondisi apapun. Jangan sampai kayak gini deh, harus saling jaga diri. Benar. Dan lo ya, lain kali kalau minum ajak-ajak gue biar gue jagain. Jangan minum sendiri. Ya sorry. Daripada lo dibungkus lagi. Ya oke guys, pokoknya gitu aja. Hati-hati dalam setiap kondisi. Walaupun kalau kalian minum bawa orang terdekat, jangan minum sendiri-sendiri, apalagi sama orang yang gak kalian kenal. Oke guys, tetap jaga diri kalian ya. Sekian dari kita. Bye.